Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainab wa Fatimah wa Usman ali sanala Fatimah Zahra Zakati Jilani Mawdari wa Syafi'an Nabi Maliki Hambali Nabi Rafi Jamin Bukala Hadisin wal Qur'an wal Fasirin di Masari Kirahila Magharibi Hasin Amadi Rahmani Syafa'i Qaddam Muhammad Wali Ali Asudi wa Pura Ajmain Semailah arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyahina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadin muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulumid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman ya 152 tuh ya di bawah ya. Baitnya di atas faslun ya bagian mayit nih ya. Yalzamul yalzamulil mayyiti ala sahsin ladai fa guslun wa takfinun salatuhu alaih wa dafnuhu summa aqallu guslihi bil ma'i ta'mimun bi jismi kullihi wa akmaluhu ay anna sawataihi tugsala wadalaka jismihi bisidrin masala wal ma'us wal ya wal masala sansubba warfa'il qazar min anfihi kaza wudu'un mu'tabar wa aqallu takbini misau bin satiri akmaluhu salah satun lizakari. Ya. Nah, ini paslon pada mayit ya udah sebagian sebatas, yaitu wajib ya buat si mayit atas kita nesesaksin orang ya ladaihi terhadap mayit itu qoslun mandiin watak pinon bungkus ya kapanin salatuhu salatnya alaih wadabnuhu dan pendem ya gitu. Cuma aqallu ghuslihi bil ma'i, kemudian sekurang-kurangnya mandiin dengan air bil ma'i takmimun dijismi kullihi, meratakan seluruh badannya, itu sekurang-kurangnya mandiin. Nah akmaluhu kalau sempurnanya anna sawataihi itu salah bahwa dua kemaluannya juga dibasuh gitu ya. Wadalaka jismihi dan digosok-gosok badannya bisidrin ya dengan daun sidir ya bidara masalan umpamanya walma salah sasubun ya dan siramin air tiga kali warfa'il qazara buangin daripada kotoran-kotorannya min anfihi yang ada pada hidungnya ya jadi hidung itu ya dibersihin kaza wudu'un muktabar, begitulah wudu'nya juga. Nah aqallu takbinin bisaubin satiri, sekurang-kurangnya yang namanya bungkus satu lembar yang dapat menutupin seluruh badannya. Nah akmaluhu salah satu di zakari, sempurnanya 3 lembar buat laki-laki gitu ya. Nah ya lihat caranya sini ya.
Nah, cuma aqallu ghuslihi, kemudian yang paling sedikitnya memandiin air mayiti, mandiin mayit tuh sekurang-kurangnya bilma itu dengan air takmimun di jasmihi, yaitu ratakan jasadnya ya, ratain tuh badannya dengan air kulihi semua gitu ya, maratan sekali ya. Jadi siramin tuh semua, kalau udah apa tuh, udah rata ya udah. Tuh kurang-kurangnya mandiin gitu, mandiin mayit. Gitu udah, asal bersih, asal apa? Ya bersih udah gitu ya, siramin air, dah bersih dah tuh sekali. Nah, di annaha al fardu fil hayy, karena itu yang wajib bagi orang yang hidup. Kita aja yang hidup kan kalau mandi wajib kan apa? Ratain badan kita semua. Asal badan kita rata ya udah. Nah, orang yang mati gitu juga. Gitu ya. Nah, walil mayyiti aula biha. Nah, orang yang mati ya lebih utama ya, artinya kita ratain dah segitu. Nah, kita yang mau hidup aja ngeratain badan udah cukup mandi kan. Nah, lagi yang mati dah ya gitu. Ya. Fala yustaratu taqaddumu izalati najsin alaihi, tidak disyaratin dalam mandi ini menghilangkan najis lebih dulu. Ya, gitu. Ya boleh belakangan. Ya, ngilangin najis. Gitu ya boleh mandi tuh. Ya kita gitu juga yang hidup. Ya gitu ya, kita habis kencing apa gitu, nah udah kita siramin aja dulu, nanti baru baru apa ya baru cebok gitu ya boleh. Nah mayit gitu juga, kita udah siramin dulu, udah siramin nah baru dah nah bersihin ya gitu ya. Nah kitanya ya, nah gitu juga nggak disuruh bersihin dulu apa gitu ya. Nah baru ya mandiin, siramin enggak, siramin dulu, mandiin, ya bersihin udah gitu ya. Ah gitu. Nah, na'am ya, mahallul iktifa ya, tempat yang dikatakan ya cukup mandiin tuh biha ya dengan air itu iza hasala bihal intika, asal ya hasil padanya tuh bersih. Artinya tuh mayat itu bersih, asal tuh mayat bersih ya berarti udah jadi udah gitu ya. Gitu ya. Kan syarat daripada sahnya latin kan kalau mayat itu bersih daripada najis ya, dari kotoran tuh. Nah ya, nah udah syaratnya asal bersih udah ya gitu ya. Syaratnya tuh gitu ya intiko. Boleh pakai selang aja gitu. Ya boleh siramin. Ya kayak selang ya. Ya kayak selang kecil lah, kayak sendokan aja udah gitu rusak ya. Kan gitu. Ya kayak sendokan tuh siramin udah gitu balik putar balik badannya asal udah bersih udah dikesiram udah. Hah? Ya iya, nah kalau bisa diangkat diangkat. Iya, tukang mandiin. Iya. Itu apa? Bukannya niat kan niat pertama ya akan niat mandi hadas dulu, apa niat mandi jenazah dulu? Lah kagak perlu ada niat lah. Ada ya? Lah kagak. Hanya ada niat, kagak ada niat. Nah, yang mati dia masa kita yang niat. Ya kalau mau suruh dia. Oh gitu. Iya. Mandi aja gitu. Nah iyalah. Oh, Ya iya. Kalau peraturan niat ini lah kagak nggak ada. Gitu. Ya. Nggak udah gitu. Kalau wuduin ntar wajib niat. Wuduin tuh. Kalau mandi sih enggak. Agak siramin aja. Ya. Ini tadi ajaran sore kita kalau bisa dopong aja bawa ke kolam silang. Udah. Kalau dekat apa? Ya dekat kali dekat nyempang dulu gitu. Ya. Gitu. Udah lerepin itu udah angkat gitu. Kayak mandiin anak kecil. Gitu. Jadi nggak perlu tiga kali saja, yang penting Ya, basah aja. basah aja dulu. Gitu ya? Iya. Asal basah dari atas kepala dan basah udah. Itu bisa iya. Nggak perlu 3 kali, nggak perlu ini udah 3 asal pokoknya yang penting rata. Udah basah bersih. Cuman kadang-kadang ini juga ada yang daki kan sudah Ya kalau daki sih nggak jadi urusan lah. apa ya? Lah aja lah gitu dakian. Yang hidup. Nah ya aja. Ya teman apa? Ya teman dia apa di mana biar bersihan aja gitu. Yang paling yang ribut yang hidup. Yang bayar. Ya kan kita pakai sabun, pakai apa gitu. Iya, habis mandi gitu siramin udah bungkus aja. Nah, yang apa yang liatin kan kontaran bang.
Ya iya, yang yatim situ keluarganya. Lantaran banget bisa udah kan gitu. Ya, tapi kalau misalnya sih nggak berani protes, sama kagak bayar, San. Hah? Nggak bayar. Nggak bayar, iya. Miskin. Ya udah saya siramin aja. Saya takut itu ya. Ngapa? Nggak sesuai syariah gitu. Ya kagak lah. Yang penting kan rata mandiin udah gitu. Nah kalau anak kecil bawa ke kolam. Iya dopong aja ke kolam siramin serot aja. Nah udah dah kita cebokin apa udah bungkus ya ngapain. Nah, terus masalah itu dulu nih, sekalian lah ya. Iya. Masalah nyebok ini, kadang-kadang kita harus di kuras rumah tuh gimana dulu? Dikuras yang banyak dalamnya. Iya. Lah kagak lah. Harus Ya udah paling kita sekedarnya apa mencet-pencet doang neken-neken. Iya, sih neken-neken. Ya disuruhnya kan kalau baru mati, itu kan disuruh tekan-tekan sini perutnya. Gitu ya. Perutnya tuh tekan-tekan supaya tuh airnya keluar kan. Kotorannya dalam kan biasanya air yang keluar. Nah, terus itu ya. Nah, kalau perlu kalau mandiinnya masih lama perlu ditindihin sini. Iya, pakai batu atau kayak apaan gitu yang berat gitu. Ya, taruh indah di atasnya. Kan jadi kan lama-lama kan diturun tuh. Turun gitu dikit-dikit. Nah, maksudnya kan supaya jangan keluar lagi ya kalau dimandiin, udah dimandiin. Nah, kalau udah habis mandiin keluar lagi, udah dibungkus, udah usah kayak dibongkar lagi. Gitu ya. Nah kecuali kalau dibungkus ya bersihin, jadi nggak dimandiin nggak diulang gitu, bersihin aja udah gitu kalau belum dibungkus. Nah kalau udah dibungkus sih keluar udah biarin aja nggak apa-apa gitu ya, nggak usah diulang-ulang gitu mandiin ya. Ya kita ajaran dari Kamboja kan gitu guru katanya mayatnya apa yang manusia datangnya bersih, baliknya harus bersih, jadi harus adanya masukin air ke dalam gitu. Lu jangan nggak boleh. Itu Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh ya. Itu kan kalau masuk apa gosokin mulutnya kan dimiringin gitu. Ya supaya jangan ketelan. Nah kalau ketelan masuk kan gitu, nanti nggak bisa ngelepein. Nah iya, nah ketelan. Nah kalau yang gitu, jangan gitu-gituin. Nah ini nggak bisa, dan kalau ketelan terus, jadi lekas rusak badannya. Kalau masuk air, ini nggak boleh. Ya bukannya motong kambing, kalau mau kambing sih boleh, mau masukin air itu perutnya. Iya, kalau masuk potong kambing, itu mau dimasukin air supaya keluar kan. Iya. Nah kalau orang kagak, nggak boleh. Saya sih nggak pernah sih. Jangan, lah gitu. Nah kalau mau gosokin giginya aja kan gitu miringin sini, supaya kan air kan keluar gitu. Ya, jadi jangan dilentang begini. Bukan ini masuk terus gitu. Air udah gitu miringin. Dono ingin sini udah gitu ya, itu nggak boleh, apalagi dimasukin gitu, nggak boleh ya. Nah di perutnya udah biarin keluar nggak apa, nah itu umpet kan itu umpet pakai kapas, iya, kayak jadi nggak keluar kan, gitu. Nah kalau orang yang nggak banyak perutnya nggak gendutnya apa sih nggak banyak kan keluarnya, iya kecuali kalau yang gendut tuh banyak airnya, iya mungkin dikeluar gitu, iya. Udah yang penting kita bersihin udah, nah tuh umpet dah tuh gitu ya. Itu ya. Yang penting tuh mandiin udah rapi, udah jadi dah gitu ya. Tuh ya. Nah ya hasilnya jadi sini biha idza hasala bihal inqa ya. Jadi mahal ukti Pak yang dikatakan tuh udah cukup, mandiin udah selesai yaitu dengan hasil daripada bersih intiqa tuh. Nah wa illa wajaba kalau belum bersih wajib dibersihan wajabal inqa'u maka wajib bersihin. Nah wa yusanu al itaru tapi disunatkan mandiin itu ganjil ya jadi satu ya enggak kurang dua tambahin lagi atau lagi tiga gitu dah gitunya. Nah gitunya itar ilam yaksulil inqa biwitrin ya kalau enggak hasil ya bersih dengan satu kali. Kalau hasil sekali udah, berarti ini kita siramin bersih. Umpama tuh orang emang nggak banyak ininya kan, ya gitu, ya nggak banyak kotoran, nggak apa kan kita siramin bersih, gitu ya. Nah, wala buddha min kauni ghuslihi bifi'lina, ya mesti itu, ya gitu. Ya, yang namanya mandiin itu dengan perbuatan kita, ya. Jadi kita yang kerjain kita siramin, kita gosokin gitu. Ya bukannya apa tuh bukannya ya
kita taruh di gituan apa hujan nih ya kita bakar ini kita taruh aja kayak Bali gitu ya itu kesiram hujan gitu nggak jadi gitu ya artinya kita yang kerjain kita siramin kita gosokin gitu walau kana kafiran sekalipun dia orang kafir gitu ya kalau dibandingin tetap pasti begitu nggak kayak mukallafin atau belum dewasa Fala yakfi gorkun wala qaslul malaikati nggak cukup katanya dengan tenggelam ya dan juga dimandiin oleh malaikat gitu ya. Nah ya kalau yang mandiin itu malaikat ya berarti belum dimandiin kali ada ya gitu ya waktu sahabat tuh ada yang dimandiin oleh malaikat tuh siapa tuh namanya itu ya nah dimandiin oleh malaikat yang mandiin gitu ya nah gitu ya nah Nah, itu ya. Jadi kalau dia tenggelam, kan di tenggelam tuh nganyut. Kan basah tuh udah. Ya udah kita angkat, kita bungkus. Belum jadi. Karena itu bukannya itu belum mandiin namanya. Iya, dia baru kelelep gitu. Iya, dikelelep gitu, lagi apa? Lagi banjir. Iya, dikelelep kan udah basah tuh. Udah angkat dia gosok-gosokin, nah bungkus aja. Belum. Iya. Nah, gosok dulu di situ. Ya, kita nggak angkat tapi itu dah di atas air lah. Itu, ya. Oke, gitu gosok-gosokin, nah baru dah angkat gitu. Nah kalau kita tinggal mati kita angkat aja udah bungkus belum jadi karena kita belum ngerjain namanya belum perbuatan kita ya. Nah, walau karena kafilannya mukalapan yakfala yakfi dia bikorkin wala kosul malik. Wayakfi kosul jinni tapi cukup kalau jin yang mandiin gitu ya ada jin nih ya gitu. Nah bawa tuh si mayit ya gitu dimandiin nah itu jadi ya karena jin itu mukallaf kan gitu ya wa ghuslul mayyiti nafsihi ya gitu karamatan ya atau mayit sendiri yang mandi tuh gitu ya iya karena keramat ya dia punya kekeramatan ya keramatnya dia gitu jadi begitu dimati di jalan ke kolam mandi ya ada contohnya di mana sini nih kama waqa'a li Said Ahmad Al-Badawi ya sebagaimana yang terjadi kepada Ahmad Al-Badawi ya gitu Imam Al-Badawi nih Baidawi nah itu dia begitu mati ya dia dimandi sendiri tuh nah Ahmad danallahu bimadanihi mudah-mudahan Allah ya ulurkan ya kemurahannya tuh wa kadza ghuslu mayyitin akhar lahu begitu juga mayit yang lain mandiin kali gitu ada yang mandi nah yang udah mati tuh bangun lagi mandiin gitu ya gitu kalau ada tuh karomatan ini semua karena keramat gitu ya kemuliaan tuh orang itu gitu ya nah gitu wala yukrahu linahwi junubin ghusluhu enggak makruh umpama orang yang junub itu mandiin orang mati ya dia belum mandi nih dia habis jima gitu disuruh mandiin ya mandiin aja wah gua belum mandi masa dia mandi ntar sekalian ya ngayat dimandi kalian gitu ya enggak makruh tuh katanya gitu ya wala tajibu niyatul ghusli itu nggak wajib niat mandiin ya gitu ya mandiin enggak ya karena mandiin ini termasuk mimbabil tarki bungkukannya mimbabil af'al kalau yang namanya niat mimbabil af'al innamal a'mal tuh mimbabil a'mal ya nah itu niat kalau ini bukan mimbabil tarki karena ninggalin ya ngilangin kalau ngilangin tuh nggak perlu pakai niat ya gitu kayak kita cebok gitu gitu cebok memang pakai niat nawa itu gitu ya, agak kan gitu ya nah mandi gitu juga buangin najis apa semua nah kalau yang namanya kerjaan itu wajib gitu ya niatin amal amal bin ini niat kalau kerjaan nah kalau buangin itu nggak perlu pakai niat nah kalau wuduin itu karena kerjaan nah wajib tuh hanya wuduin tuh sunat niatnya wajib yang niatin yang mandiin yang wuduin gitu ya nah ya nggak diwuduin nggak apa-apa kan sunnah gitu ya artinya wala tajibu niat produksi li'anna qasda bihi an-nazafah tuh ya karena tujuan mandiin itu ada bersihin ya jadi nggak perlu niat
Wahia la tabtakiru niyah, maka membersihkan itu enggak butuh untuk niat. Naam akan tetapi tusannu disunatkan khurujan minal khilafi karena keluar daripada khilaf ulama gitu ya. Tapi disunatin boleh kita niatin dah tuh ya. Kita tapi yang muktamad enggak. Fayaqulu lil ghasili maka yang mandiin ucapinnya begini gitu. Nawaitul ghusla adaan an hazal mayyiti. Sadaku niat mandi ya melaksanakan buat si mayit ini gitu ya an hadzal mayitu ya gitu. Nah awis dibahata sholat alaih atau ya untuk supaya dibolehin menyolatkannya. Nah bihilapi niatil wudu beda kalau niat wudu fa innaha wajibatun niat wudu itu wajib. Nah ya walizalika oleh karena itu yulghazu ya dibuat satu tebakan teka-teki ya gitu bi anna lana say'an wajiban wa niyatuhu sunnatun wa say'an sunnatun wa niyatuhu wajibatun ya ada pertanyaan ada tebakan ya ada pada kita ini suatu kerjaan yang sunat niatnya wajib ya gitu ya. Nah, sesuatu yang wajib niatnya sunnah. Nah, ada yang wajib ada yang sunnah niatnya wajib. Apaan tuh gitu. Ya. Jadi ya ada nih suatu kerjaan yang ya kerjaannya itu wajib, niatnya sunat. Ada yang kerjaannya itu sunat, niatnya wajib. Apaan? Nah, ini ya. Jadi kalau mandiin tuh wajib, niatnya sunat. Ya. Nah, kalau wudu kerjaannya tuh ngerjainnya tuh sunnah, niatnya wajib gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, payujabu dijawab bi anna ghuslal mayit wajibun. Ya, mandiin wajib mayit itu wajib, wa niyatuhu sunnatun. Wa wudu'uhu sunnatun. Wudu'in si mayit itu hukumnya sunat. Wa niyatuhu wajibatun. Sedangkan niatnya itu wajib tuh, ya. Nah, tuh ya, jadi mandiin mayit tuh gampang gitu. Ya, yang penting rada bersih udah gitu. Dah, ya, enggak pakai apa-apaan. Ya, kalau sekarang kan udah banyak wangi-wangi kan udah banyak. Ya, gitu. Nah, sabunnya udah wangi, pakai sabun wangi. Kalau dulu kan agak ada. Ini pakai kembang, pakai apa gitu. Nah, karena nggak pakai kembang juga kan. Emang udah wangi, sabunnya aja yang wangi kan. Ya, sabun pakai sabun wangi yang diwangi kan yang penting ya hilangin bau ya dari si mayit itu. Tujuan daripada tuh wangi-wangian ya supaya jangan kendus baunya gitu ya orang mati itu ya sama juga dibakarin dulu dibakarin apa pendupaan tuh ya pendupaan ini mayitnya di atasnya di bawahnya taruhin maksudnya supaya jangan kendus bau si mayit kan orang mati itu kan ada yang macam-macam ya ada yang bau ada yang enggak kan gitu nah yang bau kan begitu dimati udah langsung bau kan ya gitu nah ini dibakarin tuh supaya jadi nanti orang yang dekat yang apa tuh enggak kendus baunya. Nah gitu ya. Nah mandiin gitu juga ya, dimandiin bersih udah jadi pakai dah tuh kayak kembang apa semua kan gitu ya. Maksudnya supaya jadi nggak apa tuh ya nggak kendus baunya. Ya, nah sekarang kan udah banyak apa ada sabun, ada ya macam-macam dah tuh ya yang pewangi-pewangi. Nah itu jadi udah gitu ya. Nah ya wa akmaluhu sempurnanya memandikan yang paling sempurna gitu qaslul mayit annasau ataihi itu bersalah ya bahwa kedua kemaluannya ya kemaluannya itu dibasuh dicuci ya dicebokin dah dibersihin ya dipunya kemaluannya itu depan belakang bi antulappa ala yadika yusra khirqatan dengan kamu ya nah, ya melap tuh pada tangan kamu yang kiri dengan hirkotan ya dengan kainan dah ya dibungkus ya dengan kainan jangan langsung ya gitu ya jangan pegang langsung tuh ya apa nyebokin di mayit itu bersihin tuh ya kemaluannya ya dibungkus gitu. Nah, kirkatan waktu kesalu biha dubural mayit wa kubulaha dan dibasuh tuh ya dicuci
ya gitu, duburnya si mayit dan kubulnya, ya kemaluan depan belakang dah. Nah, ya wadal ku jismahu, ya wadal ku jismihi, dan gosok-gosokin biar sempurna mandiinnya nih, yaitu gosok-gosokin si mayit, ya bisidrin, ya yaitu dengan ya daun cendana, ya sidin, ya daun sidil, ya kalau kita nggak ada dulu daun apa, ya kalau daun pacar, ya daun apa tuh, ya daun jali-jali tuh, ya jali-jali pun yang buat kayak tasbih dulu, ya tuh yang ini bundar gitu, yang mencilak-mencilak, sekarang nggak ada, ya yang daunnya kayak daun pun jagung, nah, gitu dulu ada ya, nah itu campurin dah tuh kan, ya gitu ya daun pacar tuh, ya daun pan lagi dah tuh ya, supaya wangi, ya, pakai daun pandan apa deh, ya daun pandan, daun ini pada gitu, itu tujuannya buat apa, ya daun centean, daun apa, duri cantelan, ya dulu daunnya tuh pakai tuh ya buat ya aman, cendean bau, iya iya daun apa duri cantelan, iya duri cantelan daun itu dipakein gitu, maksudnya kan supaya apa tuh ya hilang baunya, dan juga ada faedahnya kalau pakai daun sidil tuh itu untuk nguatin badan si mayit, ya jadi nggak buru-buru hancur gitu ya, nah gitu ya. Hah? Daun ituan, daun cendana. Ya, bidara. Iya, jarang kan? Iya. Ya, susah sekarang gitu. Iya, paling ada kan daun kembang aja dah. Iya, kembang dah gitu. Ya, ini gantinya tuh pohon itu apa? Pohon apa pacar dulu. Dulu kan ada pohon pacar tuh. Iya, sekarang enggak juga kan? Pohon pacar dulu. Hah? Iya daerah masih banyak. Kalau sekarang di sini kita udah kagak mau pacar. Gitu. Gitu ya. Nah, ya bisidrin tuh ya, atau juga sabun. Ya, pakai sabun aja. Ya, gitu. Ya, maksudnya bayi bersih. Ya sabun dah kan, ya. Sabun kan banyak, sabun wangi. Ya, itu ya. Nah, sabun rinso. Iya, kan wangi gosokin. Itu ya. Nah, ya, sabun mandi gitu. Au asnan, ya, atau pakai odol kan gitu. Ya, usnan odol ya. Itu masalan pama gitu ya. Buat bersihin, buat apa kayak odol kan gitu ya. Gosokin giginya apa gitu ya. Walma usalasan subba, ya tuangin air 3 kali katanya gitu, air kholisan, air yang bersih ya gitu, wimain solisin tuh ya, air yang bersih yang itu ya maj'ulan fihi, dijadikan pada ya maj'ulan fihi, dijadikan ya ya wal ma'u salasan subah alih itu. Wa sunnatu antakunal ula, ya bisidrin, sunatnya tuh kita kalau mandiin 3 kali ini, yang pertama sunatnya dengan daun bidara tuh, artinya daun kembang dah gitu ya, air kembang. Wasani uzilatan linahwi sidrin wimain. Yang kedua untuk menghilangkan umpama air kembang tadi itu dengan air yang murni yang biasa. Wasalisatu bima in kurahin air khalisin. Yang ketiga yaitu air yang murni yang bersih, maj'ulan ya fihi, dijadikan padanya lah mala yughayyiruhu, yang enggak bakal berubah tuh air minal kapuri, daripada ya kapur barus ya, jadi air yang dicampur kapur barus, nah gitu ya, li'an raihatahu tutradul hawami, karena ya baunya kapur barus itu dapat mengusir ya binatang-binatang tuh ya yang melata gitu ya. Jadi nanti kan kalau bau kapur barus kan ya binatang-binatang yang mau deketin si mayit itu kan jadi takut kan bau gitu ya. Nah, gitu ya. Terus adul hawam. Payuk rahu tarkuhu, maka ini makruh ditinggalkannya ya. Jadi perlu tuh si mayit disiramin dengan kapur barus gitu ya. Ya, kamper gitu. Ya, kalau kita kamper itu. Ya. Wa hadhihi salah satu adnal kamal. Ini 3 macam ya, mandiin yang paling ya sekurang-kurangnya memandikan yang sempurna. Wa a'lahu tis'un,
Tapi yang paling tinggi kesempurnaan itu 9 kali. Ya, gitu siramin wah kecapean. Ya, tukang mandiin. Kebanyakan 2 kali. Ya, wa awsatuhu khamsun aw sab'un, yang pertengahan yaitu ya 5 kali atau 7 kali. Ya, gosok-gosok, siramin apa semua gitu ya. Ya. Sumal akmalu, kemudian yang sempurna kaunu ma'i qasrihi malihan, bahwa keadaan air yang buat mandiinnya itu air yang ya malihan ya, yang bercampur garam ya, air asin gitu ya. Hah? Iya pinggir laut dah, kalau di pinggir laut sono. Ya kalau enggak kita sini campurin garam dikit ya supaya apa tuh ya buat nguatin juga gitu ya. Nah, gitu ya, malihan tuh. Ya. Nah, ya li'an nalma al azba yasra'u ilal bila, karena air yang tawar itu cepet jadi apa tuh jadi busuk ya, jadi hancur ya badan si mayit ya gitu. Kalau kamu mandi enggak pernah pakai itu non kayak garam enggak ya. Kan garam dikit. Ntar dihabisin garam disuruh pakein gituan, pakein asem. Ya asam garam ini. Sehingga mau diapain tuh minta garam ke mandiin sini. Garam bak mari gitu. Mau garamin. Kain asem bubur ya direbus. Ya, agak ya enggak ada gitu sini ya. Enggak ada, enggak pakai air apa tuh air asin gitu. Ya, padahal tuh supaya apa tuh supaya awet gitu, badannya enggak kemakan gitu ya. Jadi enggak lekas tuh. Karena air yang apa tuh yang al-azbat tuh air yang tawar itu yasra'u ilal bila. Wa kaunuhu baridan, dan airnya itu dingin ya. Li'annahu yasuddul badan ya. Karena kalau air dingin itu bisa nguatin badan. Illa lihajatin, kecuali kalau hajat gitu, kabarodil ya, seperti lagi dingin ya, bil ghasili ya, dengan dimandiinnya tuh. Kalau lagi musim dingin dimandiin, mau dimandiin, nah boleh pakai air hangat gitu ya. Ya sama sama kita dah ya. Bil ghasili itu kabardin bil ghasili payus hanu qalilan, maka diangetin tuh sedikit gitu. Wa kaunuhu fi khulwatin, dan mandiinnya itu di tempat yang sepi. Ya, jangan banyak orang, ditutup gitu ya. Nah, ya la yadkhuluha, tidak boleh masuk kepada mandiin yang mayit ini illal ghasil, kecuali yang mandiin tuh. Waman yu'inuhu, dan orang yang membantunya dah. Ya, artinya kalau mandi yang mandiin dah. Ya, berdua dah gitu kan. Ya, yang mandiin sama yang bantuin yang nyiramin. Atau juga wa waliyul mayit, atau walinya si mayit nih gitu. Wa huwa al aqrabul warasah, yaitu yang dikatakan wali yaitu yang paling dekat ahli warisnya gitu ya. Ahli warisnya siapa nih? Nah dia dah ya kayak bapak nanti anaknya kan gitu ya, gitu ya, anaknya saudaranya gitu ya, boleh tuh ya deketin itu mandiin ya, orang lagi mandiin dideketin. Nah ya, yang lain yang bukan ya jangan, jauhan sono ya, jangan ikut situ gitu ya. Ibu-ibu yang kasih. Hah? Ibu-ibu yang itu. Sekarang yang ngintipin. Iya, itu ibu iya. Orang laki lagi mandiin, ibu ngintip. Nah, gitu ya. Ya nggak boleh gitu ya. Karena nggak boleh ngelihat apa tuh aurat gitu, jangan dibuka aurat itu ya, baik laki perempuan kan nggak boleh lihat auratnya kan. Hah? Ya malu itunya nggak boleh dibuka gitu. Nah iyalah memang roh kan ada rohnya di atas, jadi nggak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong iya ditengurap. Hanya kalau orang apa mayit pasti di gituan gitu ya. Kalau ibu-ibu kalau yang bukan keluarganya bukan apa ya jangan ningkap. Ya dibuka atau dibuka aja mukanya gitu, dilablakin gitu, jangan. Ngalu. Ya sampai kita lagi tidur gitu dikeruputin orang. Gitu ya. Kecuali sih kalau keluarga, anak gitu namanya enggak apa-apa. Nah kalau orang lain kan gitu ya. Ya enggak boleh gitu ya.
Nah, ya, nah kalau yang satu jenis sih gitu laki-laki nggak apa, biasanya nggak apa-apa kan, gitu buka dantaran gitu, ya jangan diablagin terus, gitu tutupin, gitu ya, baik jangan ya dilihat orang lain gitu, ya, nggak boleh gitu ya. Nah, dia itu termasuk ya daripada untuk ya memandiinnya yang sempurna. Nah, kemudian warpa ai azil ilangin ya al-qazara yaitu kotoran-kotoran al-washa min anfihi dari hidungnya. Dari hidung si mayit tuh buangin ya dikili, dibangkis. Nah, lagi masukin dibangkis. Ngayat kabur. Ngayat lagi kili hidungnya dibangkis kabur. Nah lu mandi sendiri dah gitu. Gitu ngayat. Ya. Kalau gitu ada lagi di kiri ya, hidungnya dibangkis. Bangkis ya, udah mandi sendiri dah. Gitu ya. Ah, impinya in aradta akmalal ghusli kalau kamu mau untuk kesempurnaan mandi gitu ya. Jadi dibersihin tuh ya kupingnya, hidungnya, apa semua, kepala kakinya kan kuku-kukunya bersihin gitu. Ya, kalau enggak sih enggak apa-apa udah siramin aja udah ya, enggak pakai dibuangin jadi udah gitu ya. Nah, cepet jadinya mandiinnya gitu ya. Wakaza al-matlub wudu'u ya begitu juga yang dituntut yaitu wudu'in lahu bagi si mayit qoblal gusli ya sebelum dimandiin itu ya mu'tabar ai kaunul wudu'ul hayyi yang dianggap sah dalam wudu'nya orang yang hidup salasan 3 kali bimad madatin wan sisakin dan masukin air ke mulutnya ya berkumur dan intisak masukin ke hidungnya. Nah, masukinnya gimana? Ya. Nah, wayumi sahu fihima dan dimiringin kepalanya pada keduanya nih waktu kumurin tuh si mayit dan masukin air ke hidung, nah itu miringin ya palanya li alla yasilul ma libatni supaya jangan masuk air ke perutnya. Gitu ya tujuannya. Jadi masukin air gitu kumurin mundur ya miringin gitu ya gitu ya hidungnya gitu juga kayak gitu masukin gitu, yang miringin gitu. Jangan telentangin begini, kalau sini kan langsung masuk gitu, ya. Nah, gitu. Wah, aku nggak habis itu ya, tang mandiin dah tuh ya. Begitu tuh caranya mandiinnya, ringan kan, gampang ya. Nah, gitu ya. Mau gitu ya, tapi orang pada segan mandiin ya. Mandiin ya. Ya sih kan orang segennya kan kalau mandiin kan orang yang sakit, yang apa kan gitu ya. Kulit apa gitu ya segan. Kalau yang bagus aja sih badan sehat aman gitu nggak apa-apa ya. Enaknya mati dia sehat badannya gitu, mati kaget nggak sakit nggak apa. Nah enak lah tuh mandiinnya. Kan yang sakit tuh kan mungkin jinanya apa ya kulitnya atau apanya gitu ya. Nah itu yang pada segan kan yang gitu ya. Hah? Tabrakan ininya kalau pas ambulans pegang buat nananya. Ya, udah gituan. Iya. Tidak Tabrakan mendingan dah kalau orang yang kalau tabrakan. Gula misalnya itu. Iya, kok yang gula. Enak kalau yang tabrakan Sakit gula, Hah? sakit gula yang gula yang itu. Yang repot. Yang Iya. keluar nanah terus gitu ya. Tangannya tuh udah gituan. Baunya nikmat itu dulu. Hah? Baunya nikmat banget. Kalau yang gula ya. Iya. Oh iyalah. Ya sampai lagi udah pecah kan. Iya, itu yang Iya, yang gitu dah. Mau dipecah gitu. Nah, baunya kan udah gituan. Lagi juga badannya udah agak lempuk. Iya. Iya. Kayaknya yang kalau yang udah terlalu begitu ya nggak dimandiin. Siram-siram doang. Iya, siramin aja ratain atau enggak ya enggak begitu, tayamumin aja. Ya. Bisa bu ya. Ya iya lah habis. Kalau umpama gitu ini kita mandiin, mau mandiin, kita pegang badannya pada gituan ya. Nontok. Iya, nontok. Iya. Ya udah jangan jadi mandiin. Bilangin aja keluarganya ini nggak bisa dimandiin, dia apa tayamumin aja udah. Ya bersihin lah, sekedar bersihin apa tuh, ya namanya kotoran apa yang itu udah segitu aja. Hah? Iya, gitu kan. Kalau mau badannya siramin air tuh jadi gituan kan. Gitu, jadi lebih rusak gitu. Empat dibungkus diapain kan juga lebih ini. Ini bagusnya tuh udah nah aja tayamumin aja. Itu ya. Itu kalau yang nggak sakit sih nggak apa-apa, nggak boleh ini mesti kan
digosok-gosokin dulu. Nah kalau yang gitu digosokin kodok. Gitu, ya digosokin gitu. Nah udah sakit gula, udah gitu, udah baunya. Gitu, nah terus dan badannya udah pada gitu kan. Lagi nih mati macam ginari nih mandiin besok kan. Ya udah bikin ituan, udah bikin baunya, ya bikin udah keluar. Nah terus ininya juga badannya udah bikin ini, udah bikin empuk gitu. Ini kalau orangnya sakit gula, Yang gitu. normal aja kekuatannya cuma 12 jam. Hah? Yang normal aja mati normal nih. Heeh. Kekuatan badannya cuma 12 jam, tapi lebih dari 12 jam dia ngelotok. Udah pada ngelotok gitu. Ayo. Apalagi yang punya Hah? penyakit. Yang apa? Apalagi yang punya penyakit. Yang Kalau penyakit, iya, yang normal aja gitu ya. 12 jam doang. Iya, 12 jam tuh seharian dah. Iya. Iya, berarti udah mulai itu. Ya soalnya kan antara apa di badannya udah nggak ada ini udah, ya, ya udah miss ya. Namanya udah nggak ada rohnya. Iya, apalagi yang ada timbul ada penyakit meskipun penyakitnya bukan penyakit luar juga kan. Ini dalam gitu. Nah kan bisa gitu juga kan. Ini badannya, apalagi yang penyakitnya luar. Ini luar itu, ya. Hah? Iya jelas, soalnya udah nggak gitu kan, udah nggak gitu. Ini yang mandiin ya segan gitu. Hanya kalau yang udah begitu, ya udah tayamumin aja, yang gitu, ya, yang gitu tuh tayamumin aja dah, sekedar paling ya bilangin kotorannya dikit-dikit gitu, ya, lap-lap aja dah. Nah gitu, nah tayamumin dah gitu, ya, gitu. Karena udah nggak apa tuh nggak memungkinkan dimandiin gitu, ya. Itu ya karena badannya udah disiramin air bukannya bikin bener ya bikin pada ya ngelocok gitu ya. Nah ini perlu di apa tuh di tayamumin aja udah habis tayamum udah bungkus gitu ya itu ya orang apa kau yang udah sakit begitu kan ya. Jadi jangan dipaksain untuk mandiin jangan itu ya cukup ya ya itu nggak bisa ini. Kalau yang kecelakaan nih terus dimandi lu sakit itu kan nggak ngeliat nih keluarga itu gimana kita sudah berprasangka baik aja yang ya iyalah ya yang baik aja udah ya berarti kecelakaan iya udah dimandiin udah ya kita lihat udah kan di rumah sakit kan dimandiin kan kalau di rumah sakit dimandiin juga kan ya kalau kita minta dimandiin ya biasanya kan rumah sakit kan gitu dimandiin gitu minta dimandiin yang sakit gitu ya gitu. Nah kalau enggak ya kita mandiin sendiri kan dibawa pulang. Mandi sendiri bisa. Hah? Kalau untuk misalnya palanya masih bocor, Heeh. udah selesai mandiin pakai pempes. Iya. Supaya nggak keluar itu. Iya nggak keluar udah. Kan ya tujuannya supaya darah nggak kena kain kapan. Kalau iya. kain kapan jadi najis, nggak sah sholatnya kan. Iya. Iya, jadi tujuannya dia pakai pempes, udah selesai mandiin terus badannya sebelum bungkus kain kapan pakai perlak tuh. Ya kayak perlak yang kayak pempes ini. Iya yang bayi. Nah itu dulu kalau Ya, iya, nggak apa-apa, boleh. kepala pempesnya. Iya, kepalanya kayak memang. Iya, lagi kalau umpamanya yang mati ketabrakan begitu, biar kata keluar ada darah terus ya nggak apa-apa. Gitu, ya. Emang nggak bisa di apa tuh, ya nggak bisa ditahan. Iya, nah kalau orang masih hidup bisa ditahan kan. Nah kalau udah mati kan nggak bisa ditahan darahnya. Kan gitu ya, nggak apa-apa, ngisin gitu, keluar ngapain darahnya, sholatin nggak apa-apa, sah. Itu sama juga orang kayak kita sholat kan kita yang beser, ya. Itu ada istibah. Ngapa tuh? Niatnya tadi istibah. Iya istibah, itu kalau kita mau yang mandi itu perlu niat, kan niatnya sunat tadi. Yang mandiin sih udah mandiin aja, itu nggak perlu niat kan gitu. Ya teman ada khilaf ulama ada yang nyuruhin niatin katanya padahal tuh niatnya sunnah kan gitu ya nah gitu supaya jadi nggak apa ya nggak jadi ada khilafiyah gitu ya nah boleh kita nggak niatin nggak apa-apa gitu ya nah ya karena ya termasuk kan kalau yang segitu kan ya apa tuh darah terus-terusan keluar ya udah sama juga orang yang apa tuh ya sakit beser yang beser kan dia nggak berhenti terus aja di sholat aja Allahu Akbar sholat ya tunggu kotoran kencing terus aja keluar kan terus gitu ya nah gitu hanya kalau yang seperti matinya begitu kan tabrakan dari begitu ya habis selesai dia dimandiin di sini gitu ya kalau nggak perlu dimandiin kan ditayamumin aja lagi kan gitu karena ya darah nggak berhenti kan ya dibungkus ya nah tayamumin langsung sholatin dah jangan lama-lama gitu ya itu jangan nungguin ini karena
ya darurat gitu. Ya, gitu ya. Kalau apa tuh ya kalau yang ya penyakit yang gitu. Nah, wisatanya tuh tentang mandiin. Nah, yang kedua kapanin gitu. Wa aqallu kafnin takfinunil mayyit ayyakuna bisaubin satirin. Ya, sekurang-kurangnya mengkapanin si mayit yaitu dengan apa si mayit ayyakuna bisaubin satu lembar kain satirin yang meliputi nutupin jami abadanil mayit seluruh badan si mayit selembar aja gitu ya. Nah, bahan mayit nih. Ghaira ra'sil muhrimi wa wajhil muhrimati. Selain daripada kepala ya laki-laki yang ihram dan muka perempuan yang ihram. Ya, berarti yang ihram tuh ya. Nah, itu nggak boleh ditutup laki-laki karena orang ihram kan nggak boleh tutup kepala. Nah, perempuan ya nggak boleh tutup muka. Jadi mukanya diablakin. Ya, kalau perempuan lagi keadaan haji nih pakai ihram, dia mati. Nah, ya nanti dimandiin, ya mandiin juga nggak pakai wangi-wangian, ya gitu. Nah, jadi mukanya kalau yang perempuan mukanya buka gini. Nah, kalau yang laki kepalanya nggak boleh ditutup, leher sampai sini aja gitu, ya. Nah, tuh ya, gitu. Tuh kapan? Haza in kupina min ghairi malihi. Ini kalau dikapanin si mayit bukan duit dia, bukan harta dia gitu ya. Bi an kupina min malin min man alaihi nafaqatuhu yang sekiranya dikapanin si mayit itu dari duitnya harta orang yang ada kewajibannya untuk mengkapaninnya. Jadi kalau ya yang ngapanin duitnya orang yang wajib ngasih nafkah dia itu cukup selembar aja ya gitu. Itu kalau yang apa tuh yang ngasih duit itu yang ngasih nafkah itu nggak redok banyak-banyak. Iya ya kayak kita dah umpama kan kita seorang bapak nih anak mati yang masih kecil kan gitu kan wajib kita kasih nafkah tuh anak kita yang kecil. Nah itu kalau kita tuh bapak gitu udah jangan ini selembar aja cukup gitu. Nah kalau di mau ini sih nggak apa-apa gitu. Ini kan maksudnya nggak apa tuh orang yang itu cukup selembar aja gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya nafakati au min baitil mali atau tuh duitnya yang duit kapannya itu dari baitul mal. Ya, duit sosial dah ya dari kelurahan dari mana gitu ya atau dari ya RT RW itu gitu. Nah, ya, au minal mauqufi atau juga dari harta wakaf. Ya, ada orang nih mewakafkan artinya buat ngapanin mayit, dengan urusin mayit. Nah, itu jangan banyak-banyak, cukup satu lembar aja. Ya, ala tahdzizil mauta yaitu untuk mengurus si mayit tuh. Ya diwakafin tuh hartanya gitu ya. Au min agniyail muslimin atau dari orang kaya ya, orang muslim tuh. Amma iza kupina min malihi apabila si mayit dikapanin dari harta dia sendiri, harta si mayit nih, walam yusa ya gitu ya, walam yusi bi iskati zaid dia enggak wasiat untuk menghilangkan yang lebih dari satu tuh alal wahid walam yamna minku gharimun dan enggak mencegah bagi dia tuh yang ngutangin mustagrikun dainahu litarikati yang utang itu menghabiskan ya harta peninggalannya itu yang ngutangin nggak melarang itu boleh lebih gitu ya jadi kalau emang tuh si mayit dari duit si mayit gitu nah sekarang dikapanin boleh lebih dari satu lembar tadi kan cukup satu lembar itu kalau bukan dari harta dia nah kalau dari harta si mayit sendiri itu boleh ya nah lebih satu lembar gitu ya. Nah, atau dia punya pinjam utang nih. Nah, duitnya peninggalannya tuh buat bayar utang tuh habis. Nah, yang ngutangin nggak ngelarang gitu ya. Melebihi dari satu lembar gitu ya. Itu boleh ya. Jadi pakai 3 lembar tuh gitu ya. Nah, dia lagi fal wajibu salah sulapa iba maka yang wajib berarti 3 lembar. Ya, buat laki-laki nih.
Ya gitu. Zakaron kana au unsa, baik laki atau perempuan tuh 3 lembar. Wa in kana fil warasati mahjurun alai al mu'taman alal mu'taman. Sekalipun ahli warisnya itu ada yang masih kecil, ya mahjurun tuh, ya yang duitnya harus dijaga, ya gitu ya. Masih kecil alal mu'taman nggak apa-apa boleh gitu, ya. Wabil jumlati dengan kesimpulan fal kafanu bin nisbati li haqillahi ta'ala faqad saubun yasdurul aurati. Nah, ya kapan dengan kesimpulan kapan tuh yang disandarkan kepada hak Allah itu cukup 1 lembar aja yang nutupin aurat. Kalau untuk ya hak sama Allah itu selembar aja udah cukup karena hak Allah kepada Allah ya, nutupin seluruh badan udah selembar aja gitu ya. Ada hak Allah tuh ya kayak kita sholat gitu kan. Kita sholat kan ya hak kita pada Allah kan cukup ya, nutup antara pusat dan lutut udah begitu ya, nggak tuntutan gitu. Nah cuman adab kan pakai baju pakai ini gitu dah ya, tambahan gitu ya. Nah gitu ya orang wabin nisbati li hakil mayyiti ya gitu ya masuban bi hakil lahi mayasturu baqiyatul badan. Nah kalau disandarkan kepada hak si mayit yang bercampur dengan hak Allah itu menutupi seluruh badan gitu ya. Nah, wabin nisbati li hakil mayit kalau disandarkan kepada hak si mayit pakot ayat saja salah satu aswabin yaitu 3 lembar. Musatiratun jami abadanihi yang menutupi seluruh badannya gitu ya. Tuh ya. Jadi kalau hak si mayit itu 3 lembar katanya yang nutupin seluruh badan. Kalau kita sekedar nutupin kewajiban kepada Allah cukup selembar aja udah, sebungkus tutup udah gitu ya. Ah, itu hak pada Allah ya. Itu ya. Itu kapanin gitu. Wa yusanu fil kapani abyadu. Disunatkan kapan itu warnanya putih. Ya, itu yang Nabi kata khairu siyabikum al-bayad. Sebaik-baik pakaian kamu warna putih. Pokoknya, nah wakaf binu biha mautakum kapanin ya orang mati kamu dengan warna putih gitu ya. Ya, warna yang lain boleh, mau hitam mau kuning gitu ya. Nah, ya. Nah, tapi yang Abdul bagus gue putih katanya. Wal ya wal malbu wal malbusu aula minal jadid ya. Nah, ya kapan yang udah bekas dipakai itu lebih bagus daripada yang baru. Ya, tapi jarang ya. Iya, kapan tuh yang udah apa tuh yang udah lama gitu ya. Nah, gitu itu lebih bagus daripada baru. Ya kapan gitu. Hanya disunatin kita beli kapan. Ya, nyimpen dah, nyimpen kapan kan gitu. Ya, sewaktu-waktu kita pakai buat tidur kan gitu. Enggak kepake tuh. Gitu, dipakai buat selimut. Iya, buat selimut dipakai, kita beli kapan gitu ya. Hah? Ya apa enggak apa-apa. Iya kayak apa ikram yang udah lama. Iya bagus gitu. Iya buat bungkus. Gitu ya. Itu. Jadi bukannya yang baru bukan. Ya, yang bagus tuh kalau kain kapan. Jadi yang bekas. Itu ya. Bukan bekas orang mati diambil lagi. Ale, kalau mati dikuburin dibukain di sana diambil gitu. Dan taruh ya gantinya gitu. Enggak, artinya tuh kita udah beli lama. Itu, bukannya beli baru. Itu ya, kalau kita udah beli lama ini sunatin. Kalau kapan tuh disunatin kita beli nyimpen gitu. Entar kan waktu-waktu kita pakai buat kirebong buat apa gitu ya tidur kan tidur pakai selimut itu kan hukumnya kan sunnah ya emang Allah perintahkan kan orang tidur itu kita kalau tidur pakai selimut ya itu ya ayuhal muzammil ya ayuhal mudasir tuh itu orang yang berselimut orang yang ya gitu ya mudasir yang berselimut ya muzammil yang berselimut ya gitu ya ini sunnah kita tidur pakai
ya Nabi gitu kan, kayak selimut, jangan ya anjang aja gitu kayak selimut gitu, artinya pakai baju. Kenapa? Ya karena kalau kita kita tidur itu royan kita tuh naik ngatas keluar, ya bukan roh kita. Kalau roh kita kan mati, royan jadinya. Ya kalau kayak gitu bayangan dah, bayangan roh kita tuh naik ke atas. Nah sehingga badan kita nanti jadi dingin, itu ya badan kita dingin tuh. Akhirnya disuruh kita kayak selimut, hampir lagi tidurin tempat dingin, gitu ya. Nah ya, orang kan kayak AC tuh, iya. Nah kayak selimut gitu ya, sunnah gitu selimut tuh, ya tidur kayak selimut, jangan ya telanjang aja ya gitu, nggak pakai pakaian gitu kayak kipas angin. Nah itu kan jadi apa tuh, jadi rusak, masuk ke angin apa jadi penyakit ala kita gitu tuh ya, disuruhin tuh ya. Nah tidur pakai selimut kirebong dah kan gitu ya. Nah, sunnah gitu ya. Nah tuh ya, jadi kapan tuh warnanya ya putih, dan wal malbus yang udah dipakai dalam itu aula lebih bagus minal jadid. Ya, emang kapan sih bagusnya, yang cakep, bagusan dikit tergantung si mayitnya. Kalau mayitnya itu orang yang kaya, nah kapannya tuh yang cakep gitu ya, tapi yang udah dipakai ini disuruh nyimpen kan gitu ya. Kita punya duit nih, beli kain kapan gitu ya. Kain kapan berapa duit tuh? Nyampe 500-an. Hah? 500-an. 500-an kan Online. ya, Yang online. di online gitu. Satu paket. Ya, oh satu paket dulu lah. Kapan kembang semua kembang apa Ya, namanya? tiker. Hah? Ya, tiker gitu. Tiker. Iya, pada itu satu gitu kan. Gitu. Ya 500-an dah tuh. Itu ya. Nah, iya kan disuruh simpen kan gitu, bikin beli itu. Ya, kain kapannya kan berapa meter tuh kalau kapan? 12 meter ya? Kain apa? Ya kain belacu, kain putih. Hah? Cakep sih pakai baju. Kainnya gitu kan. Iya kan, kalau dulu kan kain belacu tuh. Iya, nggak tahu sekarang gitu. Jarang. Jarang baju. Iya, gitu ya. Kan gitu. Ya kalau orang yang kayaan tuh mestinya kayaknya yang cakepan. Gitu. Hah? Yang apa? Hewan. Jangan yang mahal-mahal gitu. Iya. Soalnya apa lah, kalau orang kaya kan disuruh ntar kan dia gituan. Ya ketemu keluarganya. Ya kalau pakaiannya jelek. Nggak berkelas gitu ya? Hah? Nggak berkelas ya? Iya, nggak berkelas. Nah, ya bukannya apa lah, nanti kan keluarganya tahu. Masa kita nih, kita nih orang kaya. Ini apa nih, kita orang kaya nih. Gitu, nah keluarga kita udah pada mati sono. Jadi tahu kita orang kaya. Nah begitu kita mati tuh, kapan yang pasaran. Ya, pasaran. Nanti katain sono, sama juga di sini orang kaya tuh pakai kain, pakai baju yang yang pasaran aja gitu. Giliran lebaran ngapa gitu. Ya gitu kan. Nah kalau yang biasa-biasa sih umum ya emang gua biasa kelasnya. Nah kalau orang kaya kan mestinya kan pakaiannya kan mesti apa tuh? Beda jami ya. Ya, orang kaya kan mesti kan kainnya, bajunya, kalau lebaran gitu. Nah kalau di lebaran dipakai bajunya gituan aja. Yang biasa-biasa. Nah temen-temennya juga keluarganya tuh, lu gimana sih? Jadi gitu. Ya kayak orang nggak punya duit aja. Jadi gitu. Nah di sono gitu juga, begitu sampai tuh kan dikerubutin. Nah kalau dia pakainya pakaian yang biasa kelas-kelas dia juga kan, dia tuh lu gimana sih? Gitu. Ya. Nah di apa tuh ya, kalau kayak gitu sini dicuekin. Itu ya. Itu. Ya kalau yang orang kaya tuh bedain penyikapannya. Itu ya, biar ada kelas sedikit gitu. Ini waktu orang kaya nih. Nah ini orang kelas menengah, kelas bawah. Ya gitu. Nah kalau yang orang muda biasa-biasa pakai atlas aja juga kan. Udah jadi atlas, ya, apa, ya, dinamor kan gitu. Nah kadang yang begitu-begitu. Nah orang kaya masih yang begitu. BAS yang berkelas lagi. Iya, tapi BAS kan ada kelasnya. Ya, BAS kan ada kelas itu. Nah iya, yang berkelas. Begitu dipakai juga, wah, ya siapa? Kan gitu. Jangan yang pasaran gitu, ya, gitu. Boleh ya, gitu sediain. Ya gitu masih hidup sediain gitu. Karena kelas kita tuh beda. Nanti biar apa tuh? Biar begitu kita sampai di sono jangan keluarga tuh nyambutnya.
gitu. Ya bukan kali di sono ngasih perlu ini tuh ya emang ukuran dia standar gitu. Ya, di sono keluarga tuh ya itu. Ya disuruh tuh bedain kalau orang yang kaya gitu. Ini ya sediain Haji Samsudin dah beli gitu. Ya. Yang mahalan dikit gitu. Ya, simpen aja kan gitu. Ya kan gitu. Ntar giliran kita mati kan tinggal dikeluarin nih kapannya. Ya jangan pakai yang itu jangan nih gitu tuh ya udah disediain itu kapannya aja yang perlengkapannya nggak usah. Murahan malah jatuhnya. Hah? Iya, ya kalau paketan kan mahal. Oh, iya paketannya iya gitu nah gituannya aja kainannya aja kainannya beli yang mahalan tuh ya kan itu beli dah berapa duit itu 12 meter ya nah, iya 12 meter berapa duit itu ya itu simpen dah itu ya nah kan cakep gitu ya. Iyalah kalau kita mau begitu mau nginep ngapa gitu ya Pangandaran ngapa sono bawa satu tas tuh kenteng ada usut dalamnya gitu ya. Dijemput di sono. Dijemput di sono langsung aja. Persiapan gitu. Ya, kan kalau kita mati di satu tempat di sono kan ibaratnya emang kita tanah sono. Ya, dibungkus dikuburin sono udah. Seharusnya ya teman kita banyakan kan apa? Dibawa pulang gitu. Ya, enggak apa-apa, teman enggak bagus. Ya, dibawa pulang itu kan seharusnya kan udah dimandiin, kapanin apa gitu. Bawa pulang dah tuh sini. Gitu, sini tinggal nguburin padahal sono mestinya kita dikuburin sono kan ya wala tadri bi ayyi ardin tamut kata Allah kan gitu kita mati di mana kita nggak tahu kan nah kalau emang Allah ciptakan kita tanah sono ya udah sono ngapa dibawa pulang gitu takut gak ketemu nah jaraknya jauh nah dari sini sampai Al-Fatihah ila ruhi kan gitu nah sampai di sini ke sono nah dia kemarin sih nggak ada halangan ya bagi dia yang mati gitu nah kita aja nih kali kamu di mana nih ya di Pangandaran sono ya wah jauh banget nah, dari sini aja Fatihahin nah jadi yang di Mekah gitu ya nah, gitu ya itu namanya kita nggak apa perasaan gitu tuh orang matinya begitu sama kayak kita nih ya di gini nih hidup ini masih hidup gitu jadi kalau nggak ngumpul ya nggak ini katanya ntar misal lah kagak lah lain ngumpulnya lain sono lagi juga dia emang di sono kan satu ya satu tempat gitu ya dia tahu ya kita mati juga udah dibilangin sudah dia udah sampai ceritanya udah tinggal nungguin ya gitu ini buat orang-orang yang seperti itu tuh ya dunia yang kita tempatin itu bagi dia udah dekat udah ya nggak pakai itu apa ya jauh gitu wah jauh kagak buat dia sih. Iya. Hah? Ya kagak kali dikuburin sono lagi di apa tuh lagi di puncak di bawah Pangandaran sono dimati dikuburin sono gitu mau kemarin sini ke Jakarta naik mobil dulu iya itu kayak ambulannya juga tabrakan ambulannya tabrakan gitu ya kagak dia sih udah bagi dia tuh wa sarukal yauma hadid ya kata Allah tuh pandangan kamu di sudah itu udah dikubur itu tajam artinya jauh ya baru udah ya berarti dunia buat orang-orang yang seperti itu udah dekat tuh sejengkal ya udah nggak pakai ya repot-repot ya buat orang alam barzah udah gitu ya beda buat kita sini ya mau sono gua udah pakai kendaraan kayak ini repot jadi enggak udah gitu ya ini nggak perlu gituan udah ya nguburin wah sono jauh mau dekerin sama nyaknya sama abahnya nguburin sono mau ngapain di sono nah, udah masing-masing ya kata kita kuburannya jadi satu juga anak nyak kita abah kita nggak bakal satu sono masing-masing aja kali kita ngomong gitu nah masing-masing udah ya kan ada orang tuh yang kuburinnya mau deketin nyaknya ngapa gitu ya nah ya kau yang begitu kan mau ngarepin apa
ngarepin doa doang gitu. Kalau umpama deket ini kuburan orang-orang soleh, orang apa, nah banyak orang yang apa ziarah situ. Yang gagahnya kan ya gitu, Allahumma lahu warhamu wafi wali jami'il ya muslimin simat gitu ya untuk seluruh ahli kubur sini gitu ya. Nah kalau wali jami'il muslimin simat sih di mana juga Anda dapat kan gitu ya. Iya. Iya, nah kalau emang dia gitu ya dapat. Kalau dia apa tuh yang bacanya Allah makfir mukmin wal mukminat. Yang gitu. Ya tapi ya kagak kalau dia emang enggak gitu ya kagak dapat. Nah dianya di dunianya kagak pernah masjid. Ya, kan yang begitu kan kalau dia mau dikuburin tuh dekat masjid, dekat tempat-tempat yang begitu. Nah sama juga kita nih orang yang nggak punya duit hidupnya di komplek. Itu mau hidup apa sok banget tinggal di komplek. Nah lu ibadat apa kagak? Nah sama juga kita nggak punya duit hidup tinggal di komplek. Gimana? Ya bukan bikin enak, pusing bikin ya. Iya mau tinggal di rumah apa di komplek. Ya itu. Berarti kompleknya komplek yang kelas iya, Pondok Indah waktu itu. Ya, gitu. Ya, kelas kita sih gitu, no komputer no sono ya, rumah apa SS tuh. Komputer kumpul gitu. Nah, kalau yang di masjid-masjid itu orang-orang yang kelas-kelas ini ya segitu. Tuh tempat-tempat yang begitu. Ya, ini belagu banget pada ke masjid kagak, nguburin dekat masjid, lu puyang diri, ya, nggak punya duit, tinggal di komplek, bisa nutup pintu mulu, kayak dikata nggak ada orangnya, ya, adalah ada orangnya di dalam, tutup aja, ya, yang nggak gitu, liatin aja tuh orang enak banget. Ya, dapat hadiah, dapat apa, jadi kagak bengong aja, ya, gitu, Nah, iya, nah kalau orang yang itu kan orang patehain, orang ngapain, musisian ke, ya, karena dia orang apa tuh, ya terkenal kan di dunianya, ya dipatehain ngapain, nah dia, gitu, ya, yang kenal kan bengong tuh, orang dibawain itu, lu tiap hari dapat aja kasihin gitu, enak banget, nanti kagak, kan bengong. Nggak punya duit. Gitu. Ya masing-masing kelasnya. Nah, kelas orang-orang gitu ya kelas gitu gitu. Ya, kelas orang gedean gitu, kompleknya gitu. Nah, kalau kita kelas ini aja ya, grup kumpul. Gitu. Ya yang gitu tuh gitu ya. Nah gitu ya, jadi wal madbus kaqauli wa akmaluhu salah satun li zakari. Sampai sini dulu tak ya wa akmaluhu. Nanya dikit tadi. Ayo. Kadang-kadang kan mayat kan kaku tuh. Boleh nggak sih kita kan ya kita mesin gitu kan kadang-kadang kita tekan mesinnya saja. Iya terus? Boleh gitu. Nah, mayat? Ya boleh lah. Kalau di ini kan nggak merasa sakit ya Pak? Enggak. Lagi emang sunatnya kan kalau dia mati itu baru meninggal, baru habis itu emang sunatnya digerak-gerakin. Sunatnya nanti gerak-gerakin nih, angkat pahanya ke perutnya gitu, kakinya apa digini-giniin. Maksudnya supaya apa tuh? Supaya gampang mandiinnya. Kan kalau lemas begitu kan mandiinnya enak. Gampang kalau aku begini dah. Kan susah. Kita namanya nemuin yang begitu mulu udah pada kaku semua. Pada kaku iya. Nah, iya nggak apa-apa boleh. Cuman kan kalau udah kelamaan kan udah dingin. Kalau dingin kan susah. Nah kalau apa keras sudah. Nah kalau apa kan kalau baru meninggal kan masih anget tuh. Nah gini-giniin. Jadi tangannya tuh kan lemas ini gini-giniin. Jadi kita nanti mandiin kan enak gitu. Apalagi orang dulu yang kalau mandiin orang laki-laki kan dibikinin baju koko kan gitu ya. Ya bikinin baju koko, sarung kan gitu. Orang perempuan pakaiin mukena apa gitu. Nah itu kan untuk masukin baju apa gitu kan. Ya dulu kan dijahitin tuh pakai jarum gitu. Ya asal nyangkut aja, nah kan masukin tangannya, nah kalau tangannya kaku gini kan susah, itu ya. Lagi ntar kan juga kita baru apa ngapanin gitu juga kan, ya tangannya kaku gitu, susah. Coba kalau lemes kan, ya. Nah itu sunnah kalau baru meninggal gitu, ya. Kalau emang kita tahu dia baru meninggal nih, nah gitu, nah gerakin supaya nih ya badannya tuh lemas gitu ya. Nah pahanya kita angkat, kakinya tuh angkat deh kedua pahanya sampai ke perut kan
gitu-gituin gitu. Jadi buat gampangin mandiin gitu. Ya, nggak apa-apa boleh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa daman nafa bilum bidaraini amin. Qala ya, bacaan kita ini di halaman 103 yaitu masih membicarakan ya masalah ya salat nih gitu ya. Nah, ya di sana dikatakan tuh ya gitu ya. Cuma ya Jumat Asyara ala ya alfan bisna asyara ya gitu selatan. Nah, disuruh di atas dikatakan man arada ayyusalliya fala budda ayyata'ada hazihi isna asyara. Ya, bagi orang yang mau sholat hendaklah diperhatikan 12-nya macam ini supaya sempurna sholatnya. 6 sebelum masuk dalam sholat dan 6 sesudah masuk sholat tuh gitu ya. 12 ini ulang dulu dikit sana ya. Gitu. Nah, itu ya. Jadi 6 ya sebelum masuk sholat gitu ya, kita sediakan tuh, kita perhatiin ya. Nah gitu ya. Nah 6 sholat duhur fi sholat wasitatun ba'daha, dan 6 sesudah masuk sholat. Yang 6 tuh ya sesudah sholat yaitu al ilmu gitu ya, harus tahu. Karena Nabi bilang amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin kasirin fi jahlin. Ya, Nabi bilang ya kerjaan sedikit disertai ilmu itu lebih baik daripada banyak yang enggak disertai ilmu ya dalam keadaan jahil. Ya, jadi kita ibadat dengan berdasarkan ilmu itu lebih baik ya, meskipun sedikit gitu dibanding daripada banyak yang kita kerjain tapi kita enggak tahu ya gitu. Nah, yang kedua wudu ya gitu. Nah, yang ketiga pakaian tuh alibas. Nah, ya, yang keempat ya, jaga waktu, yang kelima menghadap kiblat, dan yang keenam niat gitu. Nah, itu yang sebelum ya sholat tuh. Nah, kemudian yang di dalam sholat yaitu ya ya ke takbir itu takbiratul ihram tuh asadis ya sabit nih ya, yang ketujuhnya ya yaitu takbiratul ihram tuh ya, yang ketujuh, yang ke-8 diri, yang ke-9 ya baca Fatihah, yang ke-10 rukuk, 11 sujud, 12 ya duduk antara dua sujud gitu. Tuh ya. Nah, itu apabila dia bangun ya bangun laki-laki ya gitu ya, bisa rafa rajulu ra'sahu min akhir sajadah. Bangun dia angkat kepalanya dari akhir sujud yang terakhir, dan dia duduk ya sekedar tasahud, duduk istirahat tuh gitu ya. Nah, kemudian ya maka sempurna dah tuh ya. Nah, apabila didapatin 12 yang ya persyaratan ini, maka dibutuhkan padanya tuh ya gitu ya diakhiri dengan keikhlasan supaya sempurna ya di dalam pelaksanaan tuh sesuatu. Li'anna Allah Ta'ala yaqulu fa'budullaha mukhlishina lahud din ya, karena Allah berfirman ya. Ya gitu fa'budullah ya, sembahlah Allah ya mukhlishina lahuddin, hal keadaan ikhlas dalam ibadat dalam agama. Nah, lanjutannya nih. Pamal ilmu adalah ilmu pa'ala salah sati aujuhin. Ilmu ini harus kita ketahui tuh, tadi kan disuruh kan pertama ilmu tuh gitu ya.
Nah, ilmu nih yang harus kita ketahui yaitu 3. Ya, mana awaluha pertama ayat ripal faridata minas sunnah, yaitu yang pertama harus ya bisa bedain antara yang wajib dengan yang sunnah. Tuh yang maksudnya ilmu. Jadi kalau kita ibadat bisa bedain yang wajib, yang rukun ya dengan yang sunnah gitu. Jangan ya ntar salah kita salah kata tuh yang sunnah kita bilang wajib, yang wajib bilang sunnah. Nah itu enggak sah tuh gitu ya. Nah itu ya harus bedain tuh antara yang wajib dan sunnah. Kenapa li anna sholat la tajuzu illa bihi? Karena sholat itu enggak boleh, enggak sah katanya kecuali dengan dia tuh, dengan bisa mengetahui yang wajib sama yang sunnah. Ya, baca Fatihah wajib rukun, baca surah sunnah, ya bedain gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua wasani ayak riba mafil wudu wasola minal faridati wasunnah. Dan yang kedua yaitu mengetahui dalam wudhu dan sholat antara yang wajib sama yang sunat. Dalam wudhu gitu juga kita bedain tuh. Gimana tuh yang wudhu, yang rukun wudhu tuh ya, basuh muka, tangan, kepala, kaki kan gitu ya. Nah, tuh yang wajib, yang wudhu rukun. Nah, ya, yang sunatnya cuci tangan, kumur tuh ya, yang lain-lain. Nah, itu bedain gitu ya, supaya ibadah kita ini berdasarkan ilmu kan gitu ya. Nah, sholat gitu juga, ya kita bedain antara rukun dengan sunatnya. Kita wajib kita tahu tuh rukun-rukun sholat ada berapa, yang sunatnya yang mana kan gitu ya. Nah, itu ya supaya nilai ibadah kita itu beda gitu ya. Nah, ya gitu ya, taujuin awal ya lipat ya pada ya wasani ayat rifalu ya mafil wudu wasola minan faridati wasunnah fa inna zalika min tamami sholat. Wasalisu yang ketiga ayat rifa kaidah setan. Yang ketiga kita harus tahu tipu daya setan nih ya dalam wudu dan ya sholat nih. Nah, paya huzu fi muharabatihi, maka kita harus berusaha untuk memerangin nih setan. Dengan apa? Bil jihadi, dengan jihad gitu ya, usaha. Nah, gitu ya. Nah, jadi mesti kita apa tuh? Ya lawan tuh, kita tahu. Karena setan selalu apa tuh? Godain kita. Nah, wudu tuh jadi wiswas kan gitu ya. Nah, itu kita harus berusaha ya dalam sholat, dalam wudhu, dalam sholat. Nah, itu ya. Ya kita harus tahu nih apa nih? Ini godaan setan nih. Ya, kita dibikinkan wah tuh nggak sempurna di hati kita. Kita wudhu tuh kita niat kan gitu biasanya tuh. Niat tuh, wah nggak jadi tuh niat, ulang lagi. Nah, itu dibikin wiswas sama si Walhan namanya. Ya, Walhan tuh bikin kita apa tuh wiswas. Nah, ini kita ngulang lagi, ya ngulang. Yes lagi gitu ya, atau juga kita udah ya gitu dibikin kayak batal kan gitu ya. Nah itu kerjaan setan, ini jangan jangan ikutin ya, perangin. Nah dalam sholat begitu juga gitu ya, jangan sampai kita timbul wiswas tuh gitu ya, kayak khuzu fi muharabati itu ya. Nah bil jihad amal wudu patamamuhu, ada penuduh kesempurnaannya itu ya fi salah sati asya'a, yaitu 3 macam. Mana tuh kesempurnaan wudu? Awaluha pertama antat huraqal baka minal ghilli wal hasadi wal ghassi. Dan yang pertama wudu tuh ya kesempurnaannya kamu bersihkan hati kamu daripada sifat ghillin. Ya, gitu. Ghillan tuh ya sifat dengki. Ya, kesel sama orang, kita nggak bisa apa tuh bales, kita tanam aja di hati kita gitu tuh gitu ya. Nah itu ya, bersihin tuh kalau lagi wudu, nggak punya jangan ada sifat seperti itu ya. Wal hasad atau hasud ya sama orang ya, kita nggak senang orang dapat nikmat gitu. Nah wal ghasi, dan juga menipu ya, jangan sampai ada di hati kita tuh pengen menipu orang gitu ya, dengan jalan apa aja ya gitu, muamalah atau apa gitu ya. Tuh satu ya, dan wudu tuh harus kita ilangin. Wasani yang kedua antuta khiral badan
minazunub. Yang kedua, bersihin badan kita dari dosa. Ya, kalau kita mau wuduk nih supaya sempurna wuduk kita. Jadi badan kita bersihin daripada dosa. Ya, jangan sampai kita berbuat maksiat. Ya, badan kita, mata, kepala, kuping, apa semua, mulut itu ya. Bersihin tuh kita. Nah, wasalisu dan yang ketiga itu antakesilal a'dha, baru kita basuh anggota tubuh kita nih ya. Nah, ghuslan sabiqan, yaitu dengan basuhan yang merata, bi ghairi israfil ma'i, tanpa israf, enggak berlebih-lebihan dalam air. Nah, itu ya yang ketiga. Jadi pertama ya kita bersihin hati kita tuh ya daripada sifat-sifat yang jelek tuh. Nah, yang kedua, kita bersihkan badan kita dari perbuatan maksiat. Nah, yang ketiga, nah barulah kita basuh anggota badan kita dengan air tuh. Ya, tapi jangan sampai israf. Israf artinya berlebihan gitu ya. Nah, tuh ya begitu. Nah, ya. Nah, itu yang perlu diperhatiin di dalam sholat nih, gitu ya, dalam wudhu. Nah, amal libas, adapun pakaian yang kita pakai nih, itu pertama muhu, untuk kesempurnaan pakaian nih, pakai buat sholat, pertama muhu bisalah sati asya'a, yaitu kesempurnaan dan 3 macam. Ayaku asluhu minal halal. Ya, yang pertama pakaian yang kita pakai dasarnya tuh itu dari yang halal. Ya, kita beli, kita boleh dapat, boleh dikasih, boleh apa, itu semua dari yang halal. Kenapa? Kalau kita pakai pakaian dalam pakaian yang sholat tuh yang adanya nggak halal, itu sholat kita nggak diterima sama Allah gitu ya. Itu berdasarkan hadis Nabi kita manis taro sauban bi asri darahima wa fi dirhamun ya minal haram. Ya, orang yang beli pakaian 10 dirham, 1 dirham ya, yang haram, Allah nggak akan terima pakaian selama kita pakai buat ibadat dan sholat tuh gitu ya. Hanya kita perhatiin tuh ya, supaya sholat kita benar tuh ya. Nah, pakaian pertama ya dasarnya itu asluhu minal halal. Wasani ayakuna tohiran. Yang kedua, pakaian tuh harus suci ya. Kita buat sholat kita pakai tuh yang suci ya, nggak boleh najis. Ayat tohiran ya, minan najasan ya, suci dari najis. Wasalisu dan yang ketiganya ayakuna muafiqan li sunnah. Yang ketiga kita pakai pakaian itu yang cocok dengan sunnah Nabi gitu ya. Nah ya, nah gitu ya. Wala yakunu lubusuhu ala wajhil fakri, nggak boleh dia pakai pakaian dengan jalan tujuannya karena kebanggaan ya, artinya karena kita bangga tuh ya, itu jadi sombong tuh gitu, nggak boleh pakai pakaian tuh. Jadi kalau kita pakai pakaian ya, mau cakep mau jelek gitu ya, apalagi yang cakep, nah itu niatnya bukan karena sombong ya, karena ya izharul ya, nah, nikmat tuh ya, nah, tahadus bin nikmah gitu ya, niatnya begitu gitu ya. Nah, jangan dipakri wal khuyala ya, sama tuh sombong. Nah, itu ya, tuh pakaian. Nah, kemudian wa amma hifdzul waktu, adapun jaga waktu nih dalam sholat, papihi salah satu asya'a, juga ada 3 macam nih harus diperhatiin. Pertama, ayakuna basaruka ila sama iwal qamar wan nujum ya tata'ahadu bihi hudural wakti. Pertama, mata kamu itu harus memandang kepada matahari, bulan dan bintang, artinya memperhatikan kehadiran sholat gitu ya. Ini belum ada jam ya, belum ada apa tuh ya, jadwal. Dulu zaman Nabi ya, zaman salafus soleh ya, belum ada jam tuh, jadi orang nentuin waktu tuh sholat liatin matahari kalau siang ya, nah kalau malam bulan ya atau bintang gitu. Nah kalau sekarang kita udah gampang ya, udah ada jam nih ya, udah ada waktu jadwal ya, kita tinggal liatin aja dah ya, perhatiin ya, ini jam apa zuhur jam berapa ya, jam 12 kurang 5 menit, nah udah masuk waktu zuhur ya. Asar ya jam 3.10,
masuk waktu asar. Maghrib ya jam 6 kurang 15 ya atau jam 5:45, nah itu masuk maghrib kan gitu ya. Isya itu subuh. Nah, ya sekarang udah ada tuh, kita perhatiin dah ya kan gitu. Jangan sampai keluar waktu gitu ya. Udah habis waktu gitu ya. Nah, itu ya satu tuh ya yang perlu kalau masalah waktu nih gitu. Nah, yang kedua yaitu ya ya. Wasani ayakuna samuka, yang kedua pendengaran kamu itu, kuping kamu ilal azani, yaitu pendengaran kita harus kita dengerin azan ya gitu ya. Nah, supaya kita udah yakin masuk waktu dan juga panggilan untuk sholatnya jamaah gitu ya. Nah, ya ilal azan. Wasalis, dan yang ketiga ayakuna qalbuka mutafakiran muta'akidan ya lil wakti ya. Nah, yang ketiga hati kita selalu berpikir, tafakur tuh ya, muta'akidan memperhatikan waktu ya. Kita berpikir tuh tafakur gitu ya. Itu tentang waktu. Nah, amal istiqbalul kiblat, adapun menghadap kiblat ini kan syarat dalam sholat nih. Pertama muhu fi salah sati asya, kesempurnaannya ada 3, yaitu apa? Awalua antas takbilal qalbu ya kiblat biwajhika. Yang pertama ya kamu menghadap kiblat dengan wajah kamu. Yang kedua wasani antakbilal alallah ya biqalbika. Yang kedua hati kamu menghadap kepada Allah nih. Ya, lagi mau sholat, jadi muka kita tuh ngadepin ke kiblat. Nah, yang kedua hati kita tuh menghadap kepada Allah. Nah, ya. Nah, yang ketiga antaku nakhasian zalilan. Nah, yang ketiga bahwa ya hati kamu itu harus khusyuk gitu. Zalilan, merendahkan diri kepada Allah tuh ya. Ini dalam ya kita sholat tuh diperinciin tuh ya gitu ya, satu persatu di dalam ya persyaratannya, di dalam rukun apa semua. Nah, itu ya diperinciin di sini gitu ya. Nah, supaya jelas nih ya kita dalam ibadah kita ya, jangan sampai ya ibadah kita nih ya nyamarin di sini dikatakan tuh orang yang sholat banyak tapi wal mukimi nali sholat qalilun ya, yang sholat banyak gitu ya, dilanggar di masjid banyak tuh pada sembahyang, tapi yang wal mukimi nali sholat, yang benar-benar melaksanakan sholat itu sedikit gitu. Jadi yang benar-benar melaksanakan sholat, nah inilah yang didasari dengan ilmu gitu ya. Nah, ini ya ibadah tuh gitu. Nah, sampai sini dulu nih, panjang nih masih ya, nanti diperincikan masalah rukun nih. Nih wa aman niyatu tuh ya gitu. Partnya pertama muha salah satu asya tuh ya.